Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Keluaran, pasal yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-15. Keluaran, pasal yang ke-16, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Yang demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang Gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk dan menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu, berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab, apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah secara virtual. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Pada kesempatan ini, saya minta izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diki Revaldo. Saya berasal dari GKJ Tangerang. Saat ini, Bapak Ibu, saya sedang menjalani proses pembimbingan calon pendeta untuk GKJ Tangerang peruntukan Pepantan Serpong nanti setelah dewasa. Dan salah satu tugas dari pembimbingannya adalah praktek khotbah di GKJ Klasis Jakarta bagian Barat. Nah, pada kesempatan saat ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk segenap majelis GKJ Nehemia, begitu juga jemaat GKJ Nehemia, karena saya diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berpelayanan bersama di ibadah minggu hari ini. Demikian perkenalan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali perenungan kita pada hari ini dengan pernyataan demikian, bahwa ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dalam kehidupan kita, ada beberapa sikap yang bisa muncul dalam kehidupan kita. Ada beberapa sikap yang bisa muncul. Sikap yang pertama, Bapak Ibu, sikap pesimis. Pesimis, merasa bahwa hidup kita itu tidak ada harapan. Kita merasa gampang untuk terjatuh, untuk putus asa. Karena berbagai persoalan itu seolah datang dan pergi tanpa izin kepada kita. Permasalahan ekonomi, pekerjaan, masalah tentang pasangan hidup, relasi, kesehatan, dan sebagainya. Itu melingkupi kehidupan kita, sehingga kita merasa hidup ini terasa berat, dan pesimis kita menghadapinya. Sikap yang kedua, sikap optimis. Sikap ini berbeda tentunya dengan sikap yang pesimis. Ketika menghadapi masalah, kita merasa masih ada harapan kok. Masih ada kesempatan untuk kita bisa terus berjuang. Kita tidak mau patah semangat. Kalau misalnya jatuh, ya bangkit lagi. Misalnya gagal, mencoba lagi. Jadi pikirannya itu positif. Itu sikap yang kedua, optimis. Nah, sikap yang lain, Bapak Ibu, mungkin di antara sikap pesimis dan sikap optimis, yaitu sikap pemimpi. Pemimpi dalam artian bahwa dia memiliki impian, memiliki harapan dalam kehidupannya. Namun masalahnya adalah dia tidak mau untuk mencoba, berusaha, takut gagal, takut mencoba, malas untuk berjuang, namun pinginnya instan. Jadi tidak menyadari bahwa kehidupan ini terkadang membutuhkan sebuah pengorbanan, membutuhkan sebuah seperti kita membutuhkan sebuah proses yang harus kita lalui, Bapak Ibu. Nah, jikalau dalam kehidupan kita, sikap yang sering muncul adalah sikap optimis, tentunya tidak menjadi soal. Namun, jikalau yang sering muncul adalah sikap pesimis atau sikap pemimpi, bisa menjadi masalah. Hidup menjadi tidak pasti. Persoalan-persoalan yang harus dihadapi terasa berat. Dan merasakan bahwa hidup kita jadinya hambar ya. Wajar jika pada akhirnya kita marah atau kita sedih. Namun, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita waspadai, yang perlu kita perhatikan adalah jikalau sikap yang muncul kemudian adalah sikap menyalahkan. Kita menyalahkan diri kita sendiri. Kita menyalahkan orang lain atas peristiwa masalah yang menimpa hidup kita. Kita
menyalahkan situasi, keadaan, dan bisa saja Tuhan pun disalahkan. Manusia ketika menghadapi masalah, terkadang mencari sesuatu untuk dijadikan kambing hitam. Inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ketika mereka sedang ada di padang gurun. Dikisahkan bahwa umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, kemudian mereka dituntun oleh Allah menuju tanah perjanjian. Nah, di sini dikisahkan mereka sampai di padang gurun. Kalau dalam pembacaan kitab suci pada hari ini, mereka sampai di padang gurun Sin, di antara Elim dan padang gurun Sinai. Ketika mereka ada di padang gurun, Bapak Ibu, mereka menghadapi berbagai persoalan. Iklim yang sangat keras, panas pada siang hari, dan dingin saat malam hari. Bahaya karena mereka ada di alam liar. Dan mereka mengalami kekurangan akan makanan maupun juga air karena persediaannya sangat terbatas. Oleh sebab itu, dikisahkan dalam Alkitab, yang dilakukan oleh umat Israel selama perjalanan adalah mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, dan mereka menyalahkan Musa dan Harun. Sebenarnya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka menyalahkan Harun, mereka menyalahkan Musa, sebenarnya mereka menyalahkan Allah. Bahwa mereka merasa dituntun keluar dari Mesir menuju padang gurun, namun mereka merasa mereka di padang gurun itu untuk mati. Demikianlah mereka bersungut-sungut. Sebenarnya Bapak Ibu, bersungut-sungut yang dilakukan oleh umat Israel itu menunjukkan bahwa umat itu kurang percaya. Mereka itu kurang paham betul akan karya dan rencana Tuhan bagi mereka. Bahwa mereka itu dibebaskan, mereka dipilih sebagai umat pilihan Tuhan, dan dijanjikan tanah untuk mereka bisa bertumbuh dan berkembang. Namun, permasalahan yang mereka hadapi di padang gurun tidak bisa membuat mereka tidak bisa melihat karya Tuhan dan rencana Tuhan bagi umat Israel. Kisah umat Israel di padang gurun ini sebenarnya ingin menunjukkan akan dua hal, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, yang ingin ditunjukkan adalah bagaimana umat itu tidak setia. Mereka itu sering mengeluh kepada Allah dan mereka memberontak. Namun, di sisi lain, kisah ini juga ingin menunjukkan bahwa sekalipun umat itu tidak setia, mereka tidak taat kepada Allah, Allah memilih untuk taat, Allah memilih untuk setia kepada janjinya. Kasih Allah itu nyata bagi umat Israel. Ditunjukkan dengan yang pertama, Allah itu hadir di tengah-tengah mereka. Bahkan ketika mereka sedang bersungut-sungut sekalipun, Allah mendengarkan sungut-sungut mereka. Dan yang kedua, kasih Allah itu ditunjukkan dengan bagaimana Allah memelihara umat dengan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang dikisahkan dalam Alkitab. Umat menerima pemeliharaan Allah dengan mereka menerima roti mana dan juga menerima daging. Dan itu mereka terima, mereka dapatkan selama perjalanan. Kalau dilanjutkan kita perhatikan di ayat selanjutnya, dikatakan bahwa selama perjalanan mereka sampai di tanah perjanjian, mereka makan roti yang pemberian dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu senantiasa hadir dan dirasakan oleh umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya melalui firman Tuhan pada hari ini, kita diajak bersama untuk menghayati kasih Allah. Bahwa sekalipun saat ini kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam hidup, kita diajak untuk percaya bahwa kasih Allah itu nyata bagi kita semua. Terkadang kita menyadari
Mungkin kita sama seperti umat Israel. Kita sering mengeluh, bersungut-sungut kepada Allah. Kita sering tidak setia. Kita seringkali memberontak bahkan kepada Allah. Namun kita diajak untuk menyadari bahwa Allah tetap setia, Allah mengasihi kita semua. Karya Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, respon kita kepada kasih Allah itu semestinya adalah sebuah ungkapan syukur kepada Allah dengan kita tidak lagi menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, ataupun menyalahkan Allah. Namun sikap percaya, sikap taat kepada Allah. Nah, sebagaimana tema ibadah pada hari ini terkait dengan tentang makna ibadah, kita diajak Bapak Ibu untuk menghayati laku hidup kita itu sebagai ibadah, wujud bakti kita kepada Allah. Bahwa kita menghayati Allah itu hadir dalam kehidupan kita nggak cuman ketika ada di ibadah hari Minggu. Namun Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita sepanjang hari. Hari Senin sampai hari Sabtu Allah itu hadir. Dan kehadiran itu semestinya sikap kita adalah sikap hormat. Kita mau mencari, memahami apa toh yang Allah kehendaki dalam kehidupanku. Dan kita mau percaya kepada karya pemeliharaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu ketika kita menghayati makna ibadah, ibadah itu bukan hanya ibadah secara liturgis yang kita lakukan di hari Minggu, namun ibadah kehidupan, ibadah sehari-hari. Makanya ada yang menyarankan ketika di gereja itu dipasanglah sebuah kalimat ketika di pintu keluar gereja. Di situ dituliskan kalimatnya adalah pintu keluar gereja, selamat menjalani ibadah. Jadi ketika umat menghayati keluar dari gedung, mereka menghayati bahwa ibadah itu masih terus berlanjut dalam kehidupan. Di saat ini Bapak Ibu, di tengah pandemi, ketika kita saat ini belum bisa menjalankan aktivitas secara normal, kita belum bisa beribadah, berkumpul bersama seperti biasanya, dan kita saat ini tentunya Bapak Ibu Saudara-saudara memiliki berbagai pergumulan masing-masing. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kepada kita semua untuk mari kita tidak patah semangat. Kita mau tetap percaya kepada pemeliharaan Tuhan dengan kita mau tetap bersabar akan situasi saat ini. Kita tetap berpengharapan dan kita pun juga mau diajak untuk tetap menyatakan karya kasih kepada sesama kita. Bahwa di tengah kerinduan kita untuk bisa beribadah secara liturgis, kita diajak, kita dipanggil dan kita diutus untuk terus menyelenggarakan ibadah kehidupan, menyelenggarakan ibadah keseharian dengan kita memperhatikan sesama kita memperdulikan, kita menolong sesama kita yang sedang membutuhkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang ekonominya sedang berkesusahan, mereka yang sedang kesulitan untuk bisa mengakses ibadah persekutuan di gereja kita. Kita diajak untuk menguatkan, menghibur saudara-saudara kita yang sedang berduka karena kehilangan sanak saudaranya, orang-orang yang dikasihinya karena pandemi ini. Dan kita pun juga diajak untuk kita mendukung, kita mendoakan saudara-saudara kita yang ada di garis terdepan dalam penanganan pandemi ini. Itulah ibadah yang perlu kita selenggarakan juga, kita terus upayakan. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita, ibadah yang kita jalani ini, orang-orang kita semua bisa melihat tanda dan karya pemeliharaan Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.